Oke, saya harap semua saudara baik-baik saja dimanapun saudara berada. Semoga kita semua bisa bertumbuh lebih lagi. Dan saya mau ajak kita belajar ini, mungkin beberapa sudah pernah ikut pelajarannya, tapi nggak ada salahnya kita mempelajari lagi dan lagi, sebab saya pun setiap kali saya membagikan ini, saya belajar lagi. Kita nggak pernah akan lulus dari sini seumur hidup kita. Kita akan terus ujiannya di sini, tantangannya di sini, dan harapannya kita makin hari makin bertumbuh, makin dewasa dengan mengerti ini ya. Saya judulnya 3 akar, 1 sebab, banyak akibat. Dalam kita ikut Tuhan, kita tuh nanti dalam sepanjang hidup kita, sampai nanti akhir hidup kita, akan selalu ada 3 akar, akan ada selalu sebab, yang membawa banyak akibat dalam hidup saudara dan saya. Banyak akibat itu apa? Termasuk masalah, ribut, pertentangan, kekecewaan. Semua itu dari 3 akar, 1 sebab, dan banyak akibat. Apa 3 akar itu? Kepahitan, ya. Kepahitan, cinta uang, dan kenajisan. Kenapa kita harus belajar ini? Karena ternyata ada banyak orang itu sepertinya nggak bertumbuh dalam ikut Tuhan. Banyak orang sudah lama di gereja, sudah lama pelayanan, tapi jatuh bangunnya di situ-situ lagi, ributnya di situ-situ lagi. Banyak pelayanan, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak ataupun siapapun juga, kita ributnya dan diseragam seragam lagi. Itu sesuatu hal yang menurut saya kita nggak menjadi dewasa waktu tiap tahun kita ribut terus soal seragam. Misalnya begitu. Ada ibu-ibu yang datang kepada saya karena mempermasalahkan soal warna yang dipilih sama temannya. Ada ibu-ibu yang datang sama saya mempermasalahkan soal panjang lengan dari seragam yang akan dibuat. Kalau menurut saya, kenapa sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, bertahun-tahun melayani, bertahun-tahun ikut Tuhan, kok nggak mengerti bahwa itu nggak penting? Coba saudara renungkan baik-baik. Ijonya Pak, jangan ijo yang seperti itu ijo yang tidak kudus. Menurut saudara, apakah ada warna yang tidak dari Tuhan? Apakah ada warna yang bukan Tuhan yang menciptakan, sampai ada warna yang tidak kudus? Menurut saya bukan itu tidak kudus, tapi itu selera kita pribadi. Jadi banyak orang begitu tidak dewasanya sampai membawa-bawa nama Tuhan untuk membela seleranya secara pribadi. Nah, di sini saya mau ajak, kenapa orang bisa begitu? Karena seringkali kita pelayanan, kita cuma ngomong begini, ayo jangan marah, ayo saudara harus baca Alkitab, ayo saudara harus gini, nggak boleh gitu, harus ini, harus A, B, C, D. Jangan A, B, C, D. Kita sibuk dengan peraturan, kita sibuk dengan peraturan agama, kita lupa membereskan akar. Pohon saya ini sampai ke tetangga, ya pohon tetangga juga sampai ke saya. Tiap bulan kita pasti saling memotong pohon kita masing-masing supaya tidak menghalangi, tidak mengganggu area masing-masing. Tapi selama akarnya tidak dicabut, maka daunnya akan terus tumbuh. Daunnya akan terus tumbuh, akan terus mengganggu ke rumah tetangga. Begitu juga dengan saudara dan saya. Selama kita nggak pernah mau berurusan dengan akar, maka daun dosa, buah dosa itu akan terus tumbuh dalam hidup saudara dan saya. Walaupun kita pelayanan, keluarga kita akan tetap diwarnai dengan hukum dosa, dengan banyak hal seperti itu. Banyak orang pelayanan aktifnya luar biasa. Di gereja terkenal ramah, mungkin dia seorang pengkhotbah, tapi kalau di rumah, waduh kalau marah, kesetanan. Ketuhanannya sudah nggak ada, kesetanan semua. Nah dari situ saudara dan saya perlu coba mulai merenungkan apakah kita seperti itu. Kalau iya, apa sih masalahnya? Kita nggak pernah berurusan sama akar. Kita selalu beresinnya daun, kita selalu petik daun, potong ranting, dan akan tumbuh terus seumur hidup. Yang kita harus belajar membereskan akar. Ya. Nah, saudara mesti tahu dalam setiap keputusan dalam hidup kita, dalam setiap keputusan dalam hidup saudara dan saya, sinyal saya apakah oke? Oke. Oke, Pak. Tadi. Ya, oke ya. Saya coba lanjut ya. Sebentar, saya lihat dulu. Harusnya sudah ya. Jadi dalam setiap keputusan hidup kita, itu kita hanya dipengaruhi sama, ini dia, 10% yang kita tahu.
Tapi 90% dipengaruhi sama alam bawah sadar kita. Itu adalah cara kita mengambil keputusan. Ya. Sebentar, kok lama ya? Sebentar, saya sudah maju tapi di sini masih lag. Apakah Bapak Ibu, apakah handphone saya yang lag atau Ibu sudah lihat saya sudah lingkarin tadi atau baru muncul ya? Ya, oke. Jadi 10% dari keputusan kita itu dipengaruhi oleh 10% dari apa yang kita tahu. 90% dari apa yang kita tidak sadari. Dengan kata lain, misalnya contoh, kita tahu seharusnya kita nggak marah. Saya tahu harusnya saya nggak marah, tapi kenapa saya marah ya? Saya tahu seharusnya saya nggak selingkuh, sudah tahu semua, tapi kenapa selingkuh ya? Karena apa yang kita tahu hanya mempengaruhi 10% dari keputusan kita. 90% dipengaruhi oleh apa yang tersembunyi di dalam alam bawah sadar kita. 90% dipengaruhi sama ini. Oke. Nah, makanya ini yang saya tadi bilang, ini di sinilah ada akar cinta uang, akar kepahitan, akar kenajisan, ada di dalam sini. Yang mewarnai, kenapa kita hutang lagi? Karena ada akar cinta uang yang membuat kita tahu kita jangan berhutang, tapi kenapa nggak bisa menahan? Kenapa nggak bisa menahan untuk melihat tiap kali ada sale, wah kita pengen belanja terus, padahal nggak perlu. Kita tahu kita nggak perlu, tapi kenapa belanja? Karena ada 90% yang di bawah ini, ada akar-akar yang mempengaruhi semua keputusan kita. Dan ini 90%. Oke. Nah, 90% ini dipengaruhi apa saja? Sudah lihat ini, apa yang saudara dan saya lihat selama ini, apa yang kita dengar, apa yang kita, semua indera kita masuk ke sini, ya kan? Misalnya trauma lah, pernah rasa apa sesuatu, dan apa yang kita trauma itu tersimpan di dalam, turun ke sini. Nggak semua kejadian tersimpan ke dalam alam bawah sadar kita, ke dalam hati yang paling dalam kita. Tidak semua kejadian. Ada beberapa kejadian, contoh misalnya saudara pernah dihina. Waduh, itu masuk sekali sampai saudara ingat suasananya, saudara ingat kata-katanya, saudara ingat rasa sakitnya, saudara ingat siapa saja yang mentertawakan saudara, itu tersimpan di alam bawah sadar. Dan inilah yang nanti menjadi 90% yang menentukan keputusan kita dalam hidup. Ini mempengaruhi badan kita, mempengaruhi body kita nih, mempengaruhi body kita. Dengan kata lain apa? Ada orang begitu lihat lagi, mengalami lagi, trauma pernah jatuh. Begitu dia naik ke tempat tertentu yang agak tinggi, langsung perutnya mules. Nah, badannya terpengaruh. Ada orang yang begitu lihat orang tertentu langsung keringetan. Kenapa? Dia ingat nih, bencinya sama orang ini atau sakit hatinya sama orang ini, sampai begitu lihat orang itu, tiba-tiba keringetan, padahal di ruang ber-AC. Nah, ini yang nanti akan mengakibatkan banyak hal dalam hidup kita. Result dalam hidup kita. Ya, makanya penting sekali untuk mengerti akar, penting sekali untuk terus membereskan akar, sebab akar ini yang akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi ada 3 akar, kepahitan, cinta uang, dan kenajisan. Yuk kita lihat satu-satu. Akar kepahitan. Firman Tuhan bilang ini, jaga supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, kapan akar pahit muncul? Waktu kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Waktu kita lupa bahwa Tuhan sudah menebus kita lupa bahwa Tuhan sudah mengampuni kita lupa bahwa kita orang berdosa yang diampuni Tuhan. Waktu kita lupa kita orang berdosa yang diampuni, maka kita mudah sakit hati sama orang lain. Kurang ajar dia. Karena kita lupa, kita pun kurang ajar sebetulnya. Nggak tahu diri dia. Kita lupa bahwa kita pun sebenarnya orang yang nggak tahu diri. Begitu kita lupa menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka mudah sekali muncul akar yang pahit. Dan kalau akar pahit muncul, maka ada banyak kerusuhan bisa terjadi. Mencemarkan banyak orang. Kerusuhan bicara apa? Ribut. Makanya nggak heran banyak pelayanan sering ribut. Sering ribut. Ada satu
keluarga yang waktu ada cerita, keluarga ini datang ke gereja di mana saya melayani. Kita semua was-was, aduh kita berharap. Karena dia ada di satu gereja, dia tiap kali pindah gereja, dan setiap masuk ke satu gereja, selalu bikin keributan. Selalu bikin keributan. Sosialite sih, sosialite. Wah, orang hebat, orang terkenal. Tapi tiap kali masuk dalam sebuah gereja, pasti bikin keributan. Dan waktu ada isu, wah dia mulai ke gereja di tempat kami melayani. Kita mulai berharap, aduh mudah-mudahan nggak kesini. Mudah-mudahan nggak kesini. Kenapa? Selalu menimbulkan kerusuhan. Dan mencemarkan banyak orang. Misalnya saya sakit hati sama orang tertentu, terus saya cerita sama ibu-ibu. Tahu nggak Bu, pendeta ini gini. Ibu nggak kenal, ibu nggak tahu masalahnya, ibu nggak ada sangkut paut. Tapi ibu ikut nggak suka sama pendeta itu. Kenapa? Karena saya sudah mencemarkan hati ibu-ibu semua. Jadi akar yang pahit itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, bukan cuma teman loh. Bayangin betapa anak-anak ibu itu sudah dicemarkan kalau mamanya adalah mama yang pahit. Berapa tahun dia ada di rumah, berapa tahun dia hidup di sekitar ibu, dan ibu punya akar pahit, maka ibu sudah mentransferkan kepahitan yang berlipat kali ganda ke anak ibu. Anak ibu one day akan besar dan mudah sekali pahit. Nggak heran waktu dia berkeluarga, dia mudah ribut sama pasangannya juga. Kenapa? Karena kita sudah menularkan akar pahit ke anak kita. Kita menularkan akar pahit ke adik kakak kita, ke keluarga kita, ke orang tua kita. Kita menularkan akar yang pahit kepada pasangan kita. Bahkan keluarga kita ribut terus. Kenapa? Ya kan? Rusuh keluarganya. Kenapa? Karena waktu kita nggak menyelesaikan akar pahit dan masuk dalam pernikahan, maka kekacauan terjadi. Kerusuhan pasti terjadi. Pernikahan harusnya tempat dua orang dewasa, sudah pasti tahu itu ya. Bukan tempat dua anak kecil. Maksudnya anak kecil apa? Anak kecil bukan gimana, tapi gini, kita orang yang terluka. Waktu kita bawa luka kita, pasangan kita bawa luka kita, wah, keluarga kita, pernikahan kita jadi medan perang, medan tempur. Apa sih kepahitan? Apa sih kepahitan? Ini dia kepahitan. Apa sih kepahitan? Kepahitan itu artinya ini, tidak mau mengampuni. Oke? Selalu pengen membalas. Pengen membalas itu gini, pokoknya suka kalau lihat orang itu susah. Nah itu dia. Itu ingin membalas. Merasa diri paling benar. Susah dikasih tahu. Orang yang pahit udah merasa diri paling benar. Nah, 3 inilah ciri orang kepahitan. Tidak mau mengampuni. Ngomongnya enggak, saya udah gini, tapi tetap nggak mau mengampuni kan. Oh enggak lah, saya nggak ada masalah, tapi kelihatan kita betul-betul masih nggak suka dengan orang itu. Kenapa? Kita bilang saya tidak ada masalah, tapi di hati kecil, di hati yang paling dalam kita, tetap tidak mau mengampuni. Itu yang membuat omongan kita tetap pahit. Padahal kita tahu, oh enggak, saya sudah mengampuni. Kita tahu sudah harus mengampuni, tapi hati kita tetap menyimpan akar pahit. Akibatnya kita tidak pernah mengampuni. Ngomongnya pahit lagi. Selalu ingin membalas, selalu berharap dia mengalami bencana. Makanya kita nggak suka kalau ngeliat IG-nya. Kayaknya kok dia liburan lagi. Benci rasanya. Merasa diri paling benar. Buah kepahitan apa? Kalau akarnya ada, maka buahnya apa? Ada gosip. Nah, coba cek. Ya kan? Suka fitnah, marah, adu domba, kekerasan, minder, berontak. Nah, nangkap itu ya. Coba ibu-ibu lihat. Apakah persekutuan kita suka ngomongin orang? Gosip. Ya. Kalau iya, itu jelas buah kepahitan. Kalau ada buahnya, selalu ada akarnya. Fitnah, marah. Ya. Kenapa minder? Minder bisa gini loh. Gara-gara kita pernah dihina begitu rupa, kita sakit hati, kita pahit. Terus kita kalau ketemu orang jadi nggak percaya diri karena kita suka pernah diketawain, dihina-hina. Minder, tapi sebetulnya itu akarnya kepahitan. Berontak, nggak mau diatur. Kenapa? Karena punya trauma, dikecewakan. Sudah dulu taatnya luar biasa. Ternyata, wah saya dikhianati Pak. Akhirnya kita punya hati memberontak. Balas dendam, mengutamakan penampilan. Kenapa? Ada teman saya, dulunya nggak punya apa-apa, diejek-ejek. Begitu sukses, luar biasa. Waduh, udah digenjot habis penampilan. Supaya semua orang tahu, saya kaya. Saya sukses. Kamu siapa? Jangan hina saya lagi. Itu akibat dari buah kepahitan. Ini yang dibilang kerusuhan di dalam hati kita sendiri. Belum kerusuhan di depan orang lain ya. Mencemarkan banyak orang, tadi kita udah bahas tadi ya. Nah, itu kepahitan.
Akar yang kedua apa? Cinta uang. Akar yang kedua adalah cinta uang. Alkitab bilang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ada banyak orang nyari uang begitu rupa, sampai lupa istirahat, lupa keluarga, kurang atur waktu, lupa Tuhan, nggak sempat ke gereja, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Menyimpang dari iman, meninggalkan karena uang. Dia bilang, maaf Pak, saya nggak sempat ke gereja karena saya terlalu sibuk. Aduh, saudara, yang Tuhan tuh pencipta kita, ya kan? Segitu sibuknya kah sampai saudara dan saya tidak punya waktu untuk pencipta kita, ya kan? Kalau saudara bilang terlalu sibuk, Tuhan kurangi kesibukannya, Tuhan kurangi berkatnya. Baru kita rasa, aduh saya nganggur sekarang, jadi ke gereja terus. Halo, ya, jangan sampai kita menyimpang dari iman karena memburu uang. Apa sih cinta uang? Apa sih cinta uang? Cinta uang tuh memandang uang sebagai sumber kehidupan. Pokoknya gini, udahlah hidup nggak bisa tanpa uang. Saya setuju hidup nggak bisa tanpa uang, tapi uang bukan segala-galanya. Sumber kehidupan itu artinya kita menjadikan uang sebagai ukuran kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Kalau kita nggak punya uang banyak, rasanya kita bukan orang, rasanya kita belum berhasil, rasanya Tuhan belum memberkati kita. Karena semua ukurannya tuh uang. Uang sumber kita dihargai, uang yang membuat hidup kita enak, uang yang membuat kita tidur nyenyak. Padahal kita tahu, padahal nanti waktu kita punya uang nggak bisa membuat segalanya. Ya, uang berguna, tapi uang bukan segalanya. Orang yang cinta uang menginginkan uang lebih daripada Tuhan. Lebih dari Tuhan. Bagaimana dengan ibu-ibu di tempat ini? Apakah kita menginginkan uang lebih daripada Tuhan? Ya kan? Salah satu cara menguji apakah kita menginginkan uang lebih daripada Tuhan adalah salah satunya perpuluhan sih. Kalau menurut saya. Ya kan? Perpuluhan bukan kita tidak diselamatkan atau tidak. Kita tidak diselamatkan atau masuk neraka, masuk surga atau masuk neraka karena perpuluhan. Sama sekali tidak. Saudara tidak diberkati atau kurang diberkati gara-gara perpuluhan. Tidak. Kita diberkati karena Tuhan mencintai kita, karena kita anaknya. Kita diselamatkan karena karya salib Yesus, bukan karena perpuluhan kita. Tapi saya tetap mendorong, saya tetap mengajak kita untuk merenungkan soal perpuluhan. Kenapa? Waktu kita perpuluhan tetap firman Tuhan, walaupun itu tidak menentukan keselamatan. Tapi waktu kita tidak mau memberikan perpuluhan, coba cek kenapa. Jangan-jangan kita sudah lebih mencintai uang daripada Tuhan. Kita lebih senang peluk, ya kan? Kita nggak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan dengan perpuluhan kita. Kita nggak mau memberkati lebih banyak orang dengan perpuluhan kita. Kita mau itu hanya untuk diri kita sendiri. Uangku, uangku, uangku. Kita lebih mencintai uang daripada Tuhan. Itu cinta uang. Ya, nanti Bapak Ibu, Ibu-ibu boleh tanya ya. Buahnya apa buahnya? Takut. Takut apa? Selalu takut miskin, selalu takut ditipu orang. Khawatir sama, ya kan? Kenapa takut atau khawatir hilang uang? Karena kita sangat mencintai uang. Kita selalu takut uang kita berkurang. Iri hati. Kenapa iri hati? Karena kita pengen selalu lebih dari orang lain. Kita nggak suka kalau ada orang yang punya uang lebih dari kita. Kenapa dia beli tas baru? Kenapa dia? Kita iri hati. Rasa tidak aman dan rasa tidak cukup. Orang punya banyak uang pun bisa rasa tidak aman dan rasa tidak cukup. Kenapa? Karena itulah akar cinta akan uang. Selalu merasa kurang. Padahal sudah punya banyak, tetap kurang. Kenapa nggak mau memberi dalam pekerjaan Tuhan? Karena saya masih kurang. Padahal sudah punya banyak. Selalu merasa tidak aman, selalu merasa tidak cukup. Akibatnya banyak juga yang terjebak hutang terus-menerus. Kenapa? Karena sangat cinta uang, sangat ingin belanja ini, beli itu, sampai kita terjebak hutang terus-menerus. Atau kita pengen uang lebih banyak, kita pengen investasi lebih banyak, padahal kita uangnya belum ada, kita pinjam lagi buat investasi. Karena serakah, habis yang ini Pak, sebulan dapat 20%. Makanya banyak orang ketipu terus di Indonesia. Kena investasi bodong. Kenapa? Karena terjebak dalam investasi bodong terus-menerus. Kenapa? Karena cinta uang. Begitu diiming-imingi, hasilnya sekian, wah kita sangat pengen cepat kaya, pikiran udah nggak jalan begitu melihat itu. Orang kalau sudah kena sama titik keserakahannya, logikanya nggak jalan. Saudara.
Akhirnya kita mulai nggak jujur, mulai bohong, ya kan? Kita rela nggak jujur, kita rela berbohong untuk dapat banyak uang. Kita menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Itu buah-buah dari cinta uang. Setiap kali buah ada, akarnya selalu ada. Ya, oke. Nah, saya selalu melihat gini, setiap kali buahnya ada, saya selalu gini. Saya punya kata kumat. Wah, jangan-jangan saya kumat. Saya nggak mau bela diri. Kemarin saya ada ditipu orang, uang saya cukup banyak dilarikan orang. Saya nggak bisa susah makan sih gara-gara itu, tapi cukup banyak. Bisa dibilang sangat banyak gitu ya buat saya. Nah, waktu itu hilang, saya nggak bisa tidur sehari, 2 hari. Saya kebangun jam 2, jam 3, keringetan gelisah, kesel, marah. Wajar sih, kan baru dilarin orang uangnya. Baru dilarin orang uangnya, pasti ada marah. Nggak mungkin dilarin uangnya dirampok, terus kita, senang sekali kita pesta. Kan nggak mungkin. Kita uang hilang ya ada kesel. Saya pikir wajar sebagai manusia. Tapi kok saya berlama-lama ya, cukup lama nggak bisa tidur. Saya mulai merenung, kenapa? Lihat ini, saya kembali ke pelajaran ini. Kalau ada rasa marah, khawatir, takut, iri, ya kan, rasa tidak aman, rasa itu saya bilang, kenapa kok ini ada terus? Di situ akhirnya saya mesti mengakui, kayaknya saya ada akar cinta akan uang. Saya ada cinta akan uang. Dan saya ngomong sama istri saya ini udah berhari-hari begini, sudah cukup lama begini, saya nggak bisa tidur terus. Saya pikir-pikir, saya ini cinta uang loh. Dan istri saya langsung bilang, kamu memang cinta uang. Waduh, saudara, saya salah ngasih umpan, saudara. Langsung disemes sama istri saya. Saya langsung bilang, kamu memang cinta uang. Dia bilang, saya udah nggak mau kasih tahu kamu lama, tapi susah kasih taunya. Nah, lewat kejadian ini kelihatan, kamu masih ada cinta uangnya. Dan saya harus mengakui, ya, saya ada akarnya. Dan waktu kita mengakui, kita bisa belajar membereskan. Kenapa saya cinta uang? Di situ saya mulai menyadari bahwa gini, iya ya, saya lebih merasa aman kalau banyak uang daripada dekat sama Tuhan. Saya merasa lebih sukacita kalau uang saya banyak daripada kalau saya dekat dengan Tuhan. Di situ saya harus bertobat sekali lagi dan bersyukur betapa Tuhan mencintai saya walaupun sebetulnya saya cinta uang. Dan di situ saya bilang, Tuhan, saya mau belajar untuk nggak cinta uang. Saya mulai belajar, Tuhan, bahwa sukacita saya bukan atas uang, sukacita adalah Tuhan. Dan ujian itu bisa dilewati dengan cukup baik, walaupun memang harus hilang uang cukup banyak dulu untuk saya belajar sesuatu hal ini. Ya, bagaimana dengan itu? Ya, saya harap ibu-ibu juga bisa menemukan apakah ada akar-akar seperti ini. Ya, akar yang ketiga, bagi orang suci semuanya suci, bagi orang najis, bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kenajisan itu apa sih? Ini akar yang ketiga, kenajisan. Kenajisan adalah cara berpikir, sikap yang kotor, jahat, cabul, sesat, menolak Tuhan dan menolak firman-Nya. Jadi cara berpikir kita selalu kotor. Selalu jahat. Kita sering apa-apa mikirnya jahat. Apa-apa mikirnya nipu orang. Jahat. Lihat orang celaka, senang. Cabul juga gitu. Apa-apa mikirnya cabul. Sesat. Apa-apa mikirnya nggak mau taat firman Tuhan. Selalu membenarkan diri. Nggak usah lah. Yang penting. Sebetulnya itu ada akar kenajisan loh, saudara. Waktu kita nggak mau taat sama firman Tuhan, kita nggak mau mempelajari firman Tuhan. Kenapa kita nggak mau pelajari firman Tuhan? Karena ada akar kenajisan yang membuat kita nggak suka dengan kebenaran. Buah kenajisan apa? Rasa bersalah. Orang yang ada akar kenajisan pasti ada rasa bersalah. Frustasi, terikat kebiasaan buruk. Karena frustasi terikat buruk. Membela diri, nggak apa-apa lah, namanya juga manusia, bahkan pakai ayat. Roh penurutkan daging lemah, nggak apa-apa. Akhirnya munafik, kita ke gereja, kita pelayanan, tapi menyembunyikan banyak hal. Itu adalah buah dari kenajisan. Selama kita ada ininya, selama ada hal yang kita tutup-tutupin, kita suka bela diri, pasti ada akar kenajisannya. Oke? 3 akar kita sudah belajar, 3 akar, dan tadi yang saya bilang, ada 3 akar, 1 sebab. Apa sebabnya? Ini dia 1 sebab. Kenapa semua akar itu mudah tumbuh dalam kita? Karena ada kesombongan dalam diri kita.
Dalam diri saudara dan saya cenderung sombong. Kita semua orang yang cenderung sombong. Dan selama kita sombong, maka akar-akar tadi mudah muncul. Kesombongan membuat hati kita jadi tanah yang subur buat akar dosa. Saya ulang. Kesombongan membuat hati kita menjadi tanah yang subur buat akar dosa. Ya. Tapi kerendahan hati membuat hati kita jadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Lihat ini. Apa kesombongan? Kesombongan itu tidak bergantung pada Tuhan. Ini kesombongan. Tidak bergantung pada Tuhan. Gimana gue? Ibu-ibu bisa ada di Zoom ini, ibu-ibu bisa ada dalam kelas pembahasan Alkitab, kelas PA, kelas doa, dan macam-macam. Tapi selama hidupmu gimana gue? Berarti engkau tidak bergantung sama Tuhan. Gimana gue? Baca Alkitab, gimana gue ke gereja, gimana gue pelayanan, gimana gue semuanya, gimana gue? Kamu tidak bergantung sama Tuhan. Sombong. Akibatnya apa? Kalaupun kita melayani, kita sumber kerusuhan dalam pelayanan itu. Ya kan? Orang yang sombong, dia menolak penolakan terhadap Tuhan. Penolakan terhadap Tuhan bukan berarti saya tidak percaya Tuhan, bukan. Tapi tidak taat pada firman. Mengandalkan diri, ini kesombongan. Mengandalkan diri, merasa bisa. Kenapa kita gimana gue? Karena kita tahu, kita merasa tahu apa yang terbaik dalam hidup ini. Kita merasa tahu pilihan mana kita pilih. Kita perlu melihat Tuhan. Sombongan, ya kan? Kemuliaan, menuntut dihargai, menuntut dihormati, menuntut disambut. Waduh, kita menuntut kayak kenapa menuntut? Karena kita merasa lebih, memandang rendah yang lain, merasa diri selalu benar, suka mengkritik, tapi keras hati, susah dikritik, susah dikasih masukan, sulit berubah. Itu ciri-ciri kesombongan. Ya, ada sulit diajar. Belajar kelas di kelas, dilakuin enggak, saudara? Ya, ke gereja sih ke gereja, tapi hidup nggak berubah-berubah, nggak ada yang dilakuin firman-Nya. Tidak loyal, kecewa sama ya pindah gereja aja, emang gereja cuma satu ini. Saya nggak bilang pindah gereja itu selalu salah, enggak. Ya, tapi kalau gara-gara ini, maka gara-gara kesombongan, maka kita sedang tidak takut Tuhan. Tidak sabar. Orang yang sombong nggak sabar. Mementingkan diri sendiri. Minder juga. Orang yang sombong, karena suka membanding-bandingkan diri sama orang lain, waktu dia kalah, dia minder. Ya kan? Jadi, buahnya bisa minder, tapi akarnya kesombongan. Tapi dari semua banyak ini, satu ciri sombong. Apa itu? Sensi. Orang sensi, kalau kita sensi, itu pasti kita sombong. Saya tiap kali saya sensi, saya merasa mudah tersinggung, saya merasa nggak enak, ada orang negur atau apa, saya langsung pakai kata, aduh, saya kumat. Tiap kali kita sensi, pasti kita kumat. Orangnya boleh salah ngomong sih. Orangnya boleh nggak benar sih. Orangnya boleh sembarangan sih. Betul dia salah. Tapi kalau sensi, selain dia salah, orang itu salah, kita juga kumat. Nanggep ya, saudara ya. Lewat kesalahan orang itu, Tuhan menyadarkan kita bahwa kamu masih sombong. Sekali lagi. Tapi Pak, dia salah. Oke, dia salah. Tapi Ibu sensi. Tuhan lagi pakai kesalahan orang itu untuk menyadarkan Ibu bahwa Ibu lagi sombong. Wah, nggak bisa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Terserah Ibu. Kalau tidak mau mengakui, mau membela diri, ya Ibu akan membiarkan kesombongan semakin berakar dalam kita. Lihat ini. Sampai akarnya menguasai hati kita seperti gambar ini. Sampai mau dicabut udah susah sekali. Makanya jangan terus membiarkan kesombongan menguasai kita. 3 akar dosa menguasai kita. Mudahlah untuk bertobat. Saya ulang, mudahlah untuk bertobat. Kita nggak mungkin nggak lepas dari salah. Saya nggak mungkin nggak pernah sombong lagi. Saya bisa sombong, tapi begitu sensi, saya sadar, waduh, kesombongan saya kumat. Mudahlah untuk bertobat. Ya. Saudara lihat ini, kalau kita sombong, maka kingdom of self di sini. Kingdom of self. Kerajaan diri sendiri. Gimana gue? Akibatnya 3 akar dosa mudah muncul, pohon dosa muncul, dan buah-buah kedagingan yang muncul semua. Tapi kalau kita mati dalam diri sendiri, kita nggak gimana gue, tapi gimana Tuhan. Gimana Tuhan, itu artinya pertobatan. Firman Tuhan mudah sekali tumbuh dalam hati kita, pohon kehidupan yang muncul, dan buah-buah roh yang akan dituai dalam hidup saudara dan saya. Dan ini akan memberkati keluarga kita. Ini akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Ini akan yang memberkati
anak cucu kita. Ya, anak cucu kita tuh melihat, kan kita lagi bahas gini, waduh hati-hati loh, film-film sekarang ngeri loh, film-film tuh kacau, dari kecil film kartun udah ngawur-ngawur pesannya. Saudara, sebetulnya ada satu film yang jauh lebih berdampak buat anak cucu kita daripada film-film yang ada di mana-mana. Film itu adalah kehidupan ibu-ibu semua. Kehidupan kita menjadi film yang tidak akan pernah dilupakan oleh anak kita, oleh cucu kita. Kehidupan kita adalah film yang akan sangat berkesan dan membekas dalam kehidupan anak cucu kita. Membekasnya bisa bagus, bisa buruk. Saya harap film kita menceritakan bagaimana kita punya kehidupan yang selalu mau bertobat, selalu mau berubah, selalu mau diingatkan, dan memuliakan Tuhan. Sehingga anak cucu kita, one day, waktu dia ada kesulitan, dia ada masalah, dia ingat film tentang kehidupan kita. Dan dia juga lari, datang kembali kepada Tuhan. Amin. Gimana mengatasi kesombongan? Ada dua. Sometimes kita diizinkan direndahkan lewat masalah, sometimes kita mau mudah untuk bertobat. Dua-duanya bisa terjadi dalam hidup kita. Saya pun mengalami, nggak usah terlalu takut. Waduh, saya nggak mau ini, Pak, amit-amit. No, kita mengalami ini kok. Masalah demi masalah menunjukkan betapa kita sombong. Kita bentrok sama orang lain, kita nggak, macam-macam. Ada banyak masalah yang menunjukkan kita sombong, dan disitulah seharusnya kita bertobat. Ya, pertobatan artinya menerima Yesus. Dan saya mau cerita ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, waktu kita masuk dalam ayat ini, kita senang sekali kan? Waduh, ya ini luar biasa Pak ayatnya. Saya setuju, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, itu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini bukan berarti proyek. Kebaikan di sini bukan berarti uang yang lebih banyak. Kebaikan yang di sini bukan berarti masalahmu ada jalan keluar. Bukan begitu sebetulnya. Walaupun bisa saja, tapi bukan begitu. Kebaikan di sini apa? Ayat 29 menjelaskan. Kebaikan sini ini. Kebaikan ini adalah kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah kebaikan yang sejati. Kita dibuat menjadi serupa dengan gambaran anak. Nah, untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka ayat 28 tadi bilang, Allah makan minum lalu cepetan toh siang makan turut bekerja dalam segala sesuatu. Okay? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membuat saudara dan saya semakin hari semakin jadi seperti Kristus. Makanya tadi, kalau saudara ingat, kalau ada masalah, kalau ada orang yang menyebalkan, kalau ada orang yang membuat kita ini, itu masalah yang membuat kita belajar untuk rendah hati. Untuk tidak sombong. Supaya apa? Supaya kita belajar menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saya pernah mengalami banyak hal, baik di pelayanan, di mana saya pernah mengalami rasanya diomongin, di apa, sama pendeta-pendeta senior dan semuanya. Tapi dulu saya marah, dulu saya tersinggung sekali, saya kesal, sampai saya tanya, sampai Tuhan tanya begini, kenapa kamu marah? Ya Tuhan, saya kan difitnah. Saya difitnah. Loh, emang kenapa kalau difitnah? Saya merasa tambah kesel karena pertanyaan itu di hati saya, maka saya bilang, Tuhan, saya ini kan hamba-Mu, saya perlu nama baik untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini jelas di hati saya, bahwa begini, Andi, kamu tidak perlu nama baik untuk melayani aku, sebab kamu bisa pergi ke kolong-kolong jembatan, dan orang nggak pusing siapa kamu bisa melayani di sana. Tapi kalau yang kamu maksud adalah pindah dari panggung besar ke panggung besar lain, itu memang perlu nama baik. Saya nangis di situ karena saya tahu motivasi saya dalam pelayanan ternyata adalah panggung besar ke panggung besar lain. Makanya saya sangat tersinggung waktu nama saya difitnah. Makanya saya tersinggung waktu saya dijelekin. Makanya saya tersinggung waktu saya diomongin. Kenapa? Karena panggung besar saya bisa terganggu. Panggung besar saya bisa terganggu. Sudah lihat itu? Waktu Tuhan sadarkan lewat masalah itu betapa saya pikir saya tulus, ternyata saya masih bulus. Disitulah saya belajar untuk bertobat. Disitulah saya belajar gini, Tuhan, saya ternyata nggak setulus itu. Tuhan, saya ternyata belum sebaik itu. Dan di situ saya mulai belajar untuk melepaskan itu semua. Jadi saya mau gini, Tuhan, nggak apa-apa orang jelekin saya. Yang penting kan saya nggak melakukannya. Beda kalau kita melakukan.
Nggak apa-apa orang menjelekkan saya akan tetap melayani Tuhan. Saya mau tetap bersuka cita. Kenapa? Nama saya dijelekin nggak pengaruh apa-apa. Setuju? Nama saya dijelekin nggak pengaruh apa-apa. Bapak nanti nggak bisa melayani. Bisa melayani. Cuma mungkin nggak di panggung besar. Nggak masalah dong. Kenapa harus di panggung besar? Melayani kan bisa di mana saja. Ya kan? Bapak nanti nggak bisa bisnis. Bisa bisnis. Kenapa? Orang-orang yang kerja sama saya tahu kok saya tidak begitu. Misalnya begitu kan? Sehingga akhirnya saya pikir, iya ya, kenapa saya harus marah? Saya marah kebanyakan cuma karena ego saya. Karena keinginan saya menjadi terkenal, keinginan saya masuk ke panggung besar demi panggung besar, itu yang terganggu. Di situ saya mulai belajar untuk melepaskan kesombongan, di situ saya mulai belajar untuk rendah hati, dan saya bisa bersyukur buat orang-orang yang pernah jelek-jelekin saya, pernah fitnah saya. Kenapa? Lewat mereka lah, lewat kesalahan mereka lah, saya belajar apa artinya rendah hati. Lewat kesalahan mereka lah, saya belajar bahwa saya juga ternyata tidak setulus yang saya bayangkan. Itu contoh yang saya ceritakan pada saudara bagaimana digosipin orang, ternyata perlu jelekin orang, justru itu bagus untuk mengorek kita. Kalau marah, kenapa kita marah? Itu cara cari akar. Kenapa saya marah? Kenapa saya gelisah? Waktu saya dicuri, dilarin uang orang, dilarin orang uang saya dilarin orang, yang bisa tidur saya gelisah. Saya tanya, kenapa saya gelisah? Kenapa saya gelisah? Nah, jadi selalu tanya, kenapa? Kenapa saya marah? Kenapa saya tersinggung? Kenapa saya kesel? Kenapa saya benci sama dia? Kenapa saya nggak suka lihat Instagramnya? Kenapa saya gelisah? Kenapa saya nggak bisa tidur? Coba tanya, itu akan membantu kita menemukan, ternyata ada akar, ya kan? Kalau kita bilang uang bukan segalanya, Tuhan segalanya, kenapa saya gelisah? Kalau saya percaya saya mati masuk surga, saya aman bersama Tuhan, kenapa saya takut mati? Nangkep saudara ya? Coba saudara renungkan itu. Saya harap pelajaran ini bisa mengingatkan kita lagi, memberkati kita, supaya ibu-ibu, saya juga, kita bisa semakin hari semakin bertumbuh, jangan jatuh di tempat yang sama terus, jangan bikin kita ribut-ribut terus, tapi kita lewat hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Ya. Ya, terima kasih Pak Andi untuk pesan Tuhan yang disampaikan. Sungguh sangat menginspirasi dan memotivasi kita, dan pesan Tuhan yang disampaikan sungguh sangat tepat sekali. Bagaimana di akhir tahun ini kita bisa introspeksi diri masing-masing, dan kita nanti memasuki tahun yang baru dengan pribadi yang baru, terutama sebagai seorang pribadi yang bisa berkenan di hadapan Tuhan dan selalu bisa menyenangkan Tuhan. Oke, para sister terkasih, siapa yang mempunyai pertanyaan? Kita masih punya beberapa waktu. Mohon segera untuk menulis, dan bisa ditulis secara umum ataupun private kepada kami selaku moderator ataupun kepada host. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, Pak Andi. Ya, Pak Andi, jika kita pernah mempunyai masalah dengan seseorang, kemudian kita sudah mengampuni orang tersebut, tapi kita masih belum mau untuk bertemu dengan orang tersebut. Bagaimana hal ini? Apakah berkenan di hadapan Tuhan? Gitu. Terima kasih Pak Andi. Ya, gini ibu-ibu, jadi gini, Tuhan itu mencintai kita. Tuhan sudah mati bagi kita dari sejak kita masih berdosa. Ya, jadi ibu-ibu nggak usah berusaha menjadi anak Allah lagi. Kenapa? Karena ibu sudah anak Allah. Lewat apa? Lewat karya salib Yesus. Apakah itu berkenan sama Tuhan? Ibu-ibu sudah dibuat berkenan sama Tuhan. Karena karya salib Yesus, bukan karena perbuatan kita. Nah, tapi kenapa kita perlu belajar mengampuni?
Belajar mengampuni adalah supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Supaya hidup kita bisa berbuah, supaya kita bisa berdampak yang baik buat orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Ya, karena tadi pertanyaannya, apakah itu berkenan pada Tuhan? Kita berkenan sama Tuhan bukan karena perbuatan kita, ibu-ibu. Nggak bisa. Ibu-ibu nanti deh, ibu udah mau mengampuni orang ini, mengampuni si A, pasti punya lagi hal yang nggak benar lagi. Betul nggak? Ada lagi kesalahan, ada lagi dosa. Jadi nanti frustasi lama-lama, kapan saya berkenan sama Tuhan ya loh. Ya, loh, kita berkenan sama Tuhan bukan karena apa yang kita buat. Kita berkenan kepada Tuhan karena apa yang Yesus sudah buat kita. Nah, itu nangkep dulu ya, itu satu. Nah, terus apakah kalau saya masih belum mau ketemu dia, berarti saya sudah tuntas mengampuni? Jelas belum. Jelas belum, ya. Saya rasa kita, nah dalam hal itu, kita semua pasti mengalami, saya nggak mengacu pada ibu yang bertanya, tapi kita semua begitu. Kita perlu belajar jujur, bahwa gini, nggak perlu kita, sebetulnya gini, nggak perlu kita tanyakan sama orang, mungkin, sometimes. Coba belajarlah jujur. Kok saya belum mau ketemu ya? Nah, kenapa kalau bahayanya kalau tanya sama orang? Misalnya saya tadi bilang, oh yang penting ibu sudah mengampuni. Nggak apa-apa, nggak mau ketemu dia. Ibu sudah mengampuni. Terus langsung ibu, oh berarti saya sudah mengampuni. Padahal masih ada banyak kepahitan di hati. Jadi jangan tergantung sama jawaban orang. Tapi coba gali diri kita. Gali diri kita, kenapa saya masih belum mau ketemu? Kalau misalnya gini, kenapa saya nggak mau bisnis lagi sama dia, Pak? Coba tanya, kenapa nggak mau bisnis lagi? Saya sudah mengampuni sih, tapi dia memang orangnya nggak jujur. Jadi saya nggak mau bisnis lagi. Oh, itu nggak apa-apa. Nah, ibu perlu menggali sendiri. Ibu kita semua harus belajar menggali diri kita. Ada akar nggak? Karena kalau ibu tanya kondisi hatimu pada orang lain, susah, Bu. Mana ada yang tahu hati ibu? Ibu bisa bilang, tapi saya gini, Pak. Oh ya, berarti sudah, Bu. Toto saya salah. Menganggap ya ibu-ibu ya. Coba belajar menggali, menemukan akarnya, dan membereskannya di depan Tuhan. Jadi kalau tadi belum mau ketemu, pertanyaannya sama diri sendiri gini, kenapa saya belum mau ketemu sama dia? Kalau ternyata masih ada dendam, masih ada kepahitan, ya kita belum tuntas. Kita belajar Tuhan, anakmu ini masih ada kepahitan. Bantu anakmu ini untuk melepaskan pengampunan. Nah, cara melepaskan pengampunan apa? Coba lihat apa hal yang baik yang Tuhan kerjakan lewat kesalahan orang itu. Kayak tadi, saya digosipin. Saya digosipin itu nggak kira-kira loh, Bapak Ibu. Itu sebenarnya bisa menghancurkan pelayanan saya. Tapi, dan apa ya, menghancurkan pelayanan. Tapi waktu saya pikir, iya ya, pelayanan saya apa yang bisa hancur? Yang membangun gereja. Misalnya membangun gereja yang berkembang, yang banyak jumlahnya, oke itu bisa hancur. Tapi melayani orang di pinggir jalan selalu bisa. Jadi saya pikir, iya ya. Justru lewat kesalahan orang itu menggosipkan saya belajar tentang arti pelayanan yang sesungguhnya. Saya belajar tentang hati hamba yang sesungguhnya. Waktu saya bisa menemukan madunya dari peristiwa yang nggak enak, saya menemukan manisnya, maka saya malah udah bisa bersyukur buat orang itu. Nggak sakit lagi. Ya, jadi selalu tanya kenapa saya marah, kenapa saya masih begini, kenapa saya begitu, dan coba cari apa kebaikan yang Tuhan berikan lewat peristiwa itu buat kita. Saya lebih mengerti apa arti rendah hati. Saya yang pasti lewat kejadian-kejadian yang nggak enak dalam pelayanan saya mengerti bahwa saya itu masih punya ambisi-ambisi yang tidak benar. Ya, makanya saya marah waktu orang begini, waktu orang gitu saya marah. Kenapa? Saya nggak pengen nama baik saya dirusak. Saya nggak pengen karya saya diganggu orang karena saya merasa inilah saya. Di situ saya sadar, oke, Tuhan menyadarkan keburukan saya lewat kesalahan orang lain. Ya, mudah-mudahan contoh ini bisa nyambung ya. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Andi. Ini semakin seru, Sister, karena banyak sekali pertanyaan masuk. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya, Pak Andi. Pastor Andi, saya mau belajar kerendahan hati, yaitu untuk bisa menerima kesalahan suami saya dan orang yang pernah membuat saya luka. Bagaimana caranya supaya saya bisa memaafkan dengan ikhlas tanpa ada rasa tawar hati? Karena yang saya alami saat ini mengalah
tapi saya menjadi tawar hati. Terima kasih, Pastor. Ya, saya tahu ada banyak peristiwa tidak semudah apa yang saya ngomong ya, ibu-ibu ya. Saya minta maaf juga, bukan berarti saya merendahkan masalah ibu-ibu atau apa ya. Jadi nggak semudah yang saya bicara, tapi bukan berarti juga tidak bisa. Kalau ibu-ibu tadi kan bilang dikhianati sama pasangan, sama pria. Izinkan saya ambil contohnya dari teman saya, seorang suami yang dikhianati sama istrinya. Mungkin sudah 10 tahun lah. Sudah 10 tahun dia dikhianati, istrinya nggak berubah juga. Istrinya suka main sama orang lain, begitu loh ya. Waktu saya sudah tahu 2 tahun itu berjalan, dia belum tahu. Kita bingung kan, gimana ngasih taunya ya, takut ribut. Sampai akhirnya dia tahu, dia tanya sama saya, sampai kapan gua harus mengampuni istri gua? Ya kan, yang terus nyeleweng. Saya tanya sama dia, sampai kapan Tuhan mengampuni lu untuk dosa yang sama? Dia mikir, dia bilang, sampai selamanya, Saudara setuju? Bahwa kita masih ada dosa, kita masih ada suka benci, musuh, tapi Tuhan tetap mencintai kita. Dia bilang, sampai selamanya Tuhan akan mencintai saya. Nah, kalau lu mau tanya, sampai kapan versi Tuhan, maka sampai selamanya lu perlu memberi kesempatan mengampuni istri lu. Dia langsung marah. Wah, enak aja. Nggak bisa, ya kan? Loh, makanya saya nanya, kamu pengen tahu pendapat Tuhan, atau kamu, kalau saya aja pendetamu aja udah kesel sama istri kamu. Saya mau udah kesel sama istri kamu. Istrinya pernah saya marahin, saudara. Tapi kalau kamu tanya pendapat Tuhan, ya Tuhan juga akan mengasihi dia sampai kapanpun. Ya. Terus dia bilang, dia pulang, seminggu kemudian dia datang. Dia bilang gini sama saya, gue udah renungin dan gue memutuskan gue akan tetap mengasihi istri gue sampai kapanpun. Dan kejadian itu adalah 10 tahun yang lalu, dan selama 10 tahun ini istrinya terus nyeleweng, bahkan istrinya suka minta cerai, ya kan? Nanti udah mau cerai, nggak jadi, pokoknya gitu. Pokoknya, waduh, kalau saya capek, saudara. Tapi itulah yang jadi nggak gampang Bu, tapi kenapa dia bisa? Dia bilang ini, dia merenungkan bahwa dia pun juga banyak salah di hadapan Tuhan. Dia pun ada kesalahan dan Tuhan selalu mengampuni dia. Tuhan selalu mencintai dia. Terus dia pikir, kalau gitu, kalau gue juga nggak lebih baik dari istri gue, kenapa gue nggak mau kasih kesempatan buat istri gue? Cowok ini baik sekali loh ya, ibu-ibu. Istri saya bilang itu adalah salah satu cowok yang terbaik yang dia pernah ketemu. Cowok yang sangat baik, suami yang sangat baik. Tapi dia bilang, saya tetap banyak salah di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan tetap akan mencintai saya sampai selamanya, saya juga mau belajar untuk mencintai istri saya sampai selamanya. Jadi dia melihat manisnya lewat pengkhianatan dari istrinya adalah apa? Dia melihat bahwa dia pun orang berdosa yang terus dicintai Tuhan. Nggak gampang. Kalau ibu-ibu ketemu dia, kalau ketemu dia gimana? Nggak gampang. Tapi sampai hari ini dia jalanin sudah luar biasa. Sampai saya bilang ini, saya pendetamu, tapi saya belajar dari kamu. Kalau saya jalanin belum tentu saya sanggup seperti kamu. Ya, Tuhan yang beri kemampuan, Tuhan yang memberi kekuatan, dan saya harap juga begitu juga buat ibu. Ya, jadi bagaimana nggak putus asa? Coba lihatlah bahwa ibu tidak lebih baik daripada suami ibu di hadapan Tuhan. Loh Pak, saya nggak pernah gini loh Bu. Kebaikan kita tuh seperti kain kotor di hadapan Allah. Sebaik-baiknya ibu, tetap ibu itu kotor di hadapan Tuhan. Tapi lihat bagaimana Tuhan bisa mencintai ibu terus, mengasihi ibu terus. Itu rasanya mungkin seperti sikap suami ibu ke ibu. Jadi Tuhan ada di posisi ibu, dan suami ibu itu ibu. Tapi Tuhan tetap mencintai ibu terus. Walaupun kita, termasuk saya, terus melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan terus mencintai kita. Saya harap kejadian terus ibu dikhianati, ibu dilukai, saya harap, walaupun sekali lagi nggak gampang, tapi saya harap itu bisa membuat kita melihat seperti itulah Tuhan juga berlaku sama kita. Kita terus melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mencintai kita sampai kapanpun. Kita terus melukai hati Tuhan, kita cenderung meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan memilih mati buat kita. Itu yang saya bisa share untuk peristiwa ibu. Sekali lagi nggak gampang, saya
tidak menjalani masalah seperti yang Ibu alami, tapi jemaat-jemaat saya ada beberapa yang mengalami begitu, dan saya belajar. Saya pendeta yang sering belajar dari kehidupan jemaat. Jemaat kadang-kadang saya pikir lebih baik dari saya. Saya cuma bisa ngomong, jemaat melakukannya, dan saya salut sekali, saya kagum sekali. Gitu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, terima kasih Pak Andi. Pak Andi, ini ada pertanyaan selanjutnya. Pak Andi, ada orang kalau ngomong itu kasar, tapi cuman mulutnya aja yang kasar, tapi sebenarnya hatinya baik. Bagaimana Pak? Karena saya sering bertemu dan memperhatikan orang-orang dengan tipe seperti itu. Terima kasih. Ya, saya juga ada jemaat yang sangat baik. Jemaat yang sangat baik, menolong banyak orang, tapi kalau ngomong kasar dan ribut, akhirnya banyak yang tersinggung sama dia. 20 tahun mungkin. Ya. Pernah jadi pendeta juga, walaupun akhirnya dia meletakkan kependetaannya karena merasa, gua nggak pantas lah, begitu ya. Tapi saya mau bilang ini, apa sih yang membuat dia ngomong kasar? Saya harus jujur, saya mau bilang juga sama dia, yaitu sombong. Kalau kamu merasa sombong, kamu merasa berhak ngomong seenaknya sama orang lain. Ya. Apakah dia sadar dengan saya omongin? Dia sadar dia sombong, tapi dia belum bisa berubah. Dengan kata lain, ya itulah kita. Kita masih terus bergumul di situ, dan kita perlu, setiap kita punya masalah di tempat itu ya. Kita semua punya kecenderungan sombong. Nah, kesombongan dia berbuahnya apa? Omongan yang sembarangan. Nah, begitu juga dengan kita. Nah, saya pikir saya enggak mau urusin orang lain. Soal akar ini sulit, yuk urusin diri kita sendiri. Apakah kita juga sombong nggak? Apa kita ngomong suka sembarangan nggak sama orang? Nggak mikir. Kenapa nggak mikir? Karena kita merasa berhak ngomong begitu. Wow. Kita berhak ngomong apa yang ada di hati kita tanpa peduli perasaan orang. Itu sombong sekali. Ya, di kita yang perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Kalau sama teman saya ini, kalau ada kesempatan saya mengingatkan, tapi kalau enggak, ya sudah. Habis gimana? Nah, sama yang lain saya cuma bilang, hati-hati ya kalau mulai dekat sama dia, hati-hati. Dia orang baik sekali, tapi mulutnya sompral. Ya kan? Ya, kalau kamu nggak tahan, jangan dekat-dekat. Tapi kalau kamu oke, dekat lagi. Oh, it's okay dekat sama dia. Karena walaupun sompral, dia tuh orang baik. Tapi kalau kamu mudah tersinggung, jangan dekat-dekat. Kira-kira itu yang saya kasih tahu buat orang sekitarnya. Saya sekali-kali kalau ada kesempatan saya bilang, kenapa di gua gini. Ya sebenarnya malah lu ada sombongnya, saya bilang ya kan, lu ada sombongnya, lu merasa berhak ngomong seenaknya. Waduh, tapi susah ya, dan kalau ngomong harus diatur-atur, capek gua. Ya itu pilihan lu. Ya kan, itu pilihan lu. Tapi buat saya lewat peristiwa itu, lewat hidupnya, saya berkaca buat diri saya sendiri. Saya pun sombong, jangan sampai saya juga jadi seperti itu. Yang nggak peduli saya ngomong apa dan melukai banyak orang. Gitu, Bu, ya? Iya, Pak Andi. Pak Andi, ini saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, bisa ya? Boleh. Pastor Andi, bagaimana pendapat Bapak akan sesuatu persepuluhan yang dialihkan ke biaya sosial lain? Misalnya membantu biaya perawatan orang yang sakit dan untuk memberi makan orang-orang yang memerlukan bantuan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Maaf, pertanyaan saya sedikit sensitif. Terima kasih. Nggak sensitif, Bu, kalau menurut saya sih. Tapi gini, menurut saya, gini, yang penting ini, perpuluhan itu, Alkitab bilang untuk memberi makanan, supaya ada makanan di rumahku. Dengan kata lain, rumah ibu atau gereja ibu di mana? Itu yang ibu harus jadikan prioritas, supaya jangan sampai kita memberi ke tempat lain, tapi rumah rohani kita sendiri kekurangan. Visinya nggak bisa dicapai. Nah, itu kita salah. Anggap ya. Karena Tuhan yang menempatkan kita di gereja itu. Kalau ibu bilang, tapi saya nggak bertumbuh, Pak, di gereja itu. Ya, jangan di gereja itu. Nanggap ya. Carilah gereja di mana Tuhan tempatkan ibu. Dan salah satu cirinya adalah bertumbuh. Kalau ibu-ibu bertumbuh di sana, ibu-ibu diberkati di sana, ya ibu-ibu harus memperhatikan kebutuhan dari rumah ibu itu. Oke? Tapi gini. Ya
jangan di situ. Simple. Jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Tapi pendetanya gini, ya kalau nggak percaya sama pendetanya, jangan di situ. Nggak percaya sama pendetanya kok di sana. Ya, gitu. Nah, kalau gereja kita sudah terperhatikan dengan baik, sudah oke, sudah baik, nah kita mau memberi ke tempat lain, silahkan. Nggak apa-apa. Jelas ya, Bu, ya? Jadi harus ada prioritasnya. Harus ada prioritasnya. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak Andi. Pak Andi, jika kita sudah mengampuni dan sudah memaafkan teman tersebut, dan sudah bertemu dan sudah pernah jalan bersama, jalan bareng, tetapi kita akhirnya nggak bisa jadi best friend forever lagi, bagaimana menurut Pak Andi? Terima kasih. Nggak apa-apa. Kalau misalnya tadi, sorry kok nggak apa-apa, salah saya kalau langsung jawab. Ya galilah, kenapa saya nggak bisa jadi best friend forever? Kenapa saya nggak bisa BFF lagi sama dia? Ya kan? Kalau jawabannya adalah memang dia orang yang kayak tadi ngomongnya memang nggak bener, Pak. Saya kayaknya harus berjaga-jaga sama omongan dia. Oh ya sudah, itu bagus. Emang dia nggak jujur sih, Pak. Jadi saya kalau temenan sama dia cenderung harus jagain dompet terus. Oke, nggak apa-apa. Itu bagus untuk tidak berjalan lagi sama dia, BFF lagi sama dia. Nah, Bu ya. Tapi kalau Ibu menemukan di situ, iya saya masih ada pahit, saya belum bisa memaafkan. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan berjalan sama dia lagi, tapi Ibu mesti mulai merenungkan, oh saya masih ada pahit, oh saya masih ada akar gini. Nah, mesti deal di sana. Ya, jadi jangan dikamuflase, sekali lagi galilah kenapa nggak bisa BFF sama dia lagi. Kenapa? Pertanyaan selalu kenapa? Kenapa? Itu membantu kita bertemu dengan akar. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Pak, bukankah zaman sekarang ini malah kalau orang yang difitnah itu kemudian jadi sensasi, jadi terkenal gitu. Itu kan ada hubungannya dengan haters dan netizen. Ini kayaknya ibu yang bertanya ini gemar membuka IG atau membaca IG ya. Begitu, Berarti Ibu Pak. senang diomongin orang dong, senang difitnah gitu. Memang pada akhirnya, kalau yang saya alamin pada akhirnya memang orang akhirnya justru malah pendukung saya ya, gitu. Jadi betul yang Ibu bilang, tapi dalam prosesnya saya sakit hati, Bu. Dalam prosesnya saya sakit hati, dalam prosesnya saya marah, saya benci. Dari situlah Tuhan membantu saya menemukan akarnya. Kenapa saya benci? Oh, saya cari nama baik. Jadi saya itu melayani Tuhan, katanya kemuliaan bagi Tuhan. Sebetulnya bukan kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi dua, gitu ya. Jadi saya suka dengan nama baik saya suka dihormati, saya suka dipuji sebagai hamba Tuhan yang baik. Dengan saya difitnah, saya khawatir saya tidak lagi dikenal sebagai hamba Tuhan yang baik. Waktu saya sudah bisa menyelesaikan semuanya, memang ternyata lewat perjalanan waktu, ya saya malah diuntungkan dengan itu, ya kan? Tapi prosesnya saya tadi terluka, kira-kira gitu. Nah, ibu-ibu kalau difitnah, prosesnya tetap pasti ada terlukanya, gitu ya. Nah, itu yang mesti bisa menang, bisa menemukan akar. Ya, sister, waktu masih ada, mungkin ada beberapa sister yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak Andi. Pak Andi, kalau kita tetap baik dengan orang yang terus-menerus berbuat salah, dan orang itu tidak berubah sampai dengan sekarang. Nah, bukankah kita harus memberi peringatan supaya orang tersebut berubah? Terima kasih, Pak. Ya, kita harus, kayak tadi teman saya ngomongnya seenaknya, semprul tadi kan. Kalau ada kesempatan, saya ngomong. Tapi gini loh, Bu, kalau ada kesempatan, jadi jangan kita itu, kan gini, perkataan yang tepat adalah seperti apel emas di atas pinggan perak. Nah, kita harus belajar perkataan yang tepat dan waktunya juga pas. Itu bijaksana. Nah, itu bijaksana. Kalau ibu-ibu semua orang ditegur, itu kita cari musuh, Bu. Cari musuh. Bikin orang banyak nggak suka sama kita juga. Semua ditegur, semua. Itu nama aja kita orangnya semprul juga namanya. Kenapa kita semua ditegur sama kita? Karena kita sombong.
Kita merasa lebih benar dari orang lain, semua mau kita benar. Saya belajar lewat 3 tahun Tuhan bahwa saya ternyata bukan orang paling benar. Saya juga tahu saya pun juga punya salah. Jadi yang tetap, Pak, kalau dia tetap bersalah, saya juga tetap ada salah. Ibu juga pasti tetap ada salah. Ya, izinkan saya bilang tadi ibu misalnya bertanya begitu, tapi ibu juga ada salah. Nah, tapi kan saya pun nggak bisa terus-terusan negur sama ibu setiap saat. Bodoh saya. Kalau saya berhikmat, saya akan coba. Kalau ada pasal saya ibu pun ada salah loh di sini. Lain yang berbuat salah begitu. Ya, jangan jadi kayak ahli Taurat lah. Tuhan Yesus Sebentar, Sister, kita tunggu ya, Pak Andi. Ini signalnya masih, ya signalnya ya, memang putus, Pak Andi ya. masih Oke, naik turun putus. ya. Sebentar kita tunggu. Saya nyambung pakai ini dulu, pakai yang satunya. Jadi, udah dengar ya suara saya ya? Ya, jadi sampai mana tadi ya? Jadi, aduh lupa saya sampean. Kita semua masih punya salah, ya kan? Jadi jangan merasa kita sudah paling benar. Orang yang salah pun juga jangan kita menegurnya dengan kesombongan, dengan merasa diri lebih benar, ya kan? Gitu. Kita perlu. Saya mau bilang, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Coba ibu-ibu baca ya. Itu Petrus tuh nggak cuma menyangkal loh. Petrus tuh menyumpahi dan mengutuk. Nah, ibu bayangin kalau ngutuk dan nyumpah, nyangkal itu kayak apa kasarnya. Orang Surabaya biasanya lebih kebayang kasarnya kayak apa. Nah, terus saya mau bilang ini, coba cek, apakah Tuhan Yesus ada menegur Petrus? Kamu ngomong apa? Enggak loh. Tuhan cuma tanya gini, Petrus kamu mengasihi aku enggak? Petrus 3 kali tanya gitu nangis. Hatinya bertobat, saudara. Jadi kadang-kadang kasih itu membuat orang bertobat. Bukan pukulan. Nangkep ya Ibu ya. Nah, coba renungkan itu, jadi kita akan tahu bahwa membawa orang bertobat tidak selalu harus dengan cara yang belak-belakan, nggak harus cara ini, ada banyak cara. Nah, disitulah kita perlu bertumbuh dalam kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan, sehingga kita bisa ini. Nah, contoh tadi, istri yang selingkuh, terus ya selama 10 tahun terakhir, saya mau bilang sama saudara, apa yang kami kerjakan sebagai pastornya. Sometimes kami ajak jalan-jalan, sometimes kami ajak liburan bersama, gitu. Mungkin buat beberapa dan ngapain orang kayak begitu kok diajak liburan bersama. Kita cuma mau bilang sama dia bahwa kamu boleh kacau hari ini, tapi Tuhan tetap mengasihi kamu. Tuhan tetap mencintai kamu dan kita pun nggak menghakimi kamu. Kenapa? Karena Tuhan pun tetap mencintai kamu. Nah, itu yang kita harap one day ibu ini bertobat dan kembali sama Tuhan. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Terima kasih, Pastor Andi. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Shalom, Pastor. Kami sekeluarga melayani di sebuah gereja di Pulau Sumatera Barat. Beberapa hari ini ada beberapa keluarga dari gereja, organisasi lain, datang kepada kami meminta untuk dilayani. Pertanyaan saya, apakah jemaat ini memiliki kepahitan kepada gembalanya? Jika iya, apakah yang harus kami lakukan sebagai hamba Tuhan? Terima kasih. Jadi gini, Pak. Ada sekeluarga yang melayani di sebuah gereja di Pulau Sumatera Barat. Dan beberapa hari ini ada beberapa keluarga dari gereja lain datang kepada mereka untuk meminta dilayani. Nah, maksud dari
orang yang bertanya ini, apakah saya perlu tahu jika jemaat ini memiliki kepahitan kepada gembalanya? Dan memang jika benar, apakah yang harus kami lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai sesama hamba Tuhan? Sepertinya itu Pak yang saya tangkap. Terima kasih. Pak Andi, maaf itu masih di mute, Pak. Pak Andi, suaranya masih... Oke, sorry. Iya. Oke, jadi beda-beda kasus. Contoh ada jemaat yang diam-diam pindah ke tempat kami, ya kami nggak tahu apa-apa, tapi ada juga yang kami tahu masalahnya. Jadi gini, izinkan Tuhan memimpin, kasus demi kasusnya kan beda-beda, ibu-ibu ya. Izinkan Tuhan memberi kita hikmat apa yang kita harus buat. Kalau kita rasa kita perlu mendamaikan dengan pendetanya, damaikanlah. Kalau kita perlu bicara, mungkin nggak bisa didamaikan, kita bicara saja sama pendetanya, bicaralah. Lakukan apa yang Tuhan taruh di hati kita, lakukan dengan hati yang tulus. Kalau menurut saya begitu ya, kita belajar lakukan itu. Saya nggak bisa kasih metode, kenapa tiap case beda-beda. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Pak Andi. Oke. Di poin buah cinta uang, ada beberapa poin tentang terjebak hutang terus-menerus. Kalau kita menambah utang atau pinjam uang untuk biaya atau nambah modal usaha kita, apakah itu dosa, Pak? Terima kasih. Ibu coba bertanya sama diri sendiri tadi, apakah ini saya cinta uang? Apa saya terlalu memaksakan diri karena saking cinta uangnya, kita ngotot pengen cepat ini sampai pinjam. Nah, itu boleh tanya. Kalau enggak, kalau itu masih dalam pinjaman modal yang wajar, oke. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa, sekali lagi, saya nggak mau bilang ini salah, ini benar. Saya mau mengajak kita belajar menjadi berhikmat dalam hidup ini. Apakah pinjaman saya sudah terlalu nggak masuk akal? Apakah pinjaman saya sudah terlalu berisiko tinggi? Gitu. Kalau suatu kali ada kolaps gimana? Habis semua nih. Ada yang bilang, waduh kalau gitu semua, wah gua habis semua tinggal pakai kolor. Nah, itu bahaya. Kan begitu ya. Kalau begitu bahaya, berarti kenapa kok kamu sampai mau berisiko sebegitu besar? Mengambil risiko segitu besar? Oh, mungkin cinta uang, pengen cepat sukses misalnya. Nggak mau naik tangga. Ada banyak yang kita bisa gali dalam kasus demi kasus, termasuk soal berhutang tadi. Coba diuji, kenapa saya berhutang? Gitu. Apakah saya nggak mau naik tangga? Apa ini wajar? Gitu. Coba digali. Gitu ya. Sebagai businessman ada hal-hal yang wajar, ada hal-hal yang jadi pinjaman wajar. Contoh gini, saya juga bisnis, saya bukan pendeta full time. Saya ada pinjaman. Nah, tapi saya selalu bilang kalau orang nanya begitu, saya selalu berhitung kalau krisis, apa yang terjadi kalau krisis? Gimana membereskan hutangnya? Nah, gitu. Saya udah siap. Langkah saya apa? Dengan begini hutang saya beres semua. Nah, jadi saya punya pengaman. Nah, saya nggak mau keluar dari pengaman saya. Nah, setiap kita punya titik aman yang berbeda-beda kan. Saya nggak bisa ukur dengan saya atau ibu. Beda-beda. Tapi punya titik aman. Jadi kita nggak begitu dikuasai uang sampai gelap mata gitu. Semua dipertaruhkan. Saya nggak mau begitu. Ya, kalau saya lebih mempertaruhkan lebih banyak, mungkin saya lebih cepat. Bisnisnya lebih cepat mungkin, tapi juga bisa juga habis. Nah, saya nggak mau begitu, kenapa? Buat saya uang bukan segalanya lah. Saya nggak harus cepat-cepat. Saya mau jalanin prosesnya, tapi saya juga nggak mau lama-lama. Saya nggak mau berlama-lama. Saya mau punya kecepatan yang pas buat saya. Kira-kira gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Pak Andi. Pak Andi, ini ternyata ada satu pertanyaan dan sepertinya sifatnya urgent, Pak. Butuh jawaban. Saya tapi menit Boleh ya, 50 Pak? Harus jalan ya. 50 saya harus jalan ya. Iya. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana Pak kalau ternyata kita punya masalah itu dengan orang tua kita, yang kita nilai bahwa orang tua kita itu tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat kita dan adik-adik kita. Jadi bagaimana Pak? Karena kita juga takut dosa. Terima kasih. Maksudnya bagaimana ya Bu ya? Akibatnya apa? Karena gini, salah satu yang
kalau saya lihat dengan usia di sini mungkin ya, kita sudah keluar dari orang tua kita ya harusnya ya. Dan itu meringankan. Yang sulit memang kalau tiap hari masih ada di rumah yang sama, itu sulit sih. Tapi maksudnya nggak gampang. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita sudah bisa keluar dari rumah orang tua kita tetap bisa menghormati, mengasihi, tapi kita juga tidak perlu dikuasai terus. Itu saya rasa sudah menolong banyak sih. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andi untuk jawaban dari semua pertanyaan yang sangat jelas sekali ya, sister sekalian. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Andi. Dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Andi Setiawan. Dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan terus memperluas daerah pelayanan Bapak. Tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi Bapak sekeluarga selalu. Amin. Amin. Terima kasih. Dan sister, kita bertemu lagi di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2022. Hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 dan pembicara kita adalah evangelis Ibu Indri Pardede Arya. Ya. Jadi tolong info ini disimpan, kemudian disebarkan kepada saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Pastor, bisa kita sekarang ini Pastor menyampaikan doa berkat, dan ibu-ibu jangan dulu keluar dari grup ini, nanti kita bisa foto bersama dan masih ada puji-pujian yang untuk menutup acara ini. Terima kasih Pastor Andi, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Aku berdoa supaya kami semua boleh semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan dan juga dalam mengenali akar yang ada di hati kami. Hati kami semua licik Tuhan, hati kami semua banyak keburukannya. Biarlah kami belajar mengenalinya, selalu bertobat dan bersyukur bahwa Tuhan mencintai kami tanpa syarat. Tuhan mencintai kami, walaupun kami penuh dengan kekurangan. Kami berterima kasih untuk itu. Berkati kami, supaya kami boleh membereskan akar, boleh jujur terhadap diri sendiri, boleh membereskan akarnya, dan boleh bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan tutup ibadah ini, biar Tuhan menyempurnakan semuanya dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari, ibu-ibu semua, kita angkat hati dan tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga, dalam cinta kasih Anak Tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini sampai Yesus menjemput tidak awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah memang berkat Tuhan, lebih lagi sama-sama kita katakan amin.